Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Optimasi Sintesis Asam 3 Benzamide 4 metilbenzoat atau Optimation Sintesis 3 Benzamide 4 metilbenzoic acid. Yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Rahmadiantri, Diana Fikasari, Vera Lestari, Fiona Liasti, Gania Isa Setia Dea Pratiwi, M. Azmi Syaukah, Meliana Putri, dan Nurmas Sayu Pratiwi. Abstrak, turunan asam benzoat telah banyak diteliti dan dikembangkan sebagai kandidat obat baru yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, anti jamur, analgesik, anti kanker, anti-inflamasi, dan anti-herpes simplex virus. Pada penelitian ini akan disintesis senyawa baru turunan asam benzoat, yaitu asam 3-benzamido 4-metilbenzoat atau yang disingkat 3-BM, dengan mereaksikan asam 3-amino 4-metilbenzoat dan benzoyl klorida. Reaksi yang terjadi adalah reaksi benzoilasi dengan metode Schotten-Baumann. Sintesis dilakukan dengan reaksi yang optimum sehingga perlu dilakukan optimasi kondisi reaksi meliputi suhu, waktu reaksi, dan eluen. Waktu reaksi dilakukan selama 24 jam. Diambil sampel jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, dan 24. Kemudian ditotalkan pada lempeng KLT dan eluasi dengan eluen optimum yang kloroform. Etil asetat, asam asetat 105,1, senyawa 3-BM. Dalam disintesis melalui reaksi benzoilasi dengan kondisi optimum pada suhu ruangan 25-27 derajat Celcius dengan waktu reaksi 2 jam. Kata kunci sintesis turunan asam benzoat, asam 3-benzamido 4-metilbenzoat, benzoyl klorida. Pendahuluan. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi dan ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Begitu pula dengan hal penemuan dan pengembangan obat baru yang banyak dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan memperbaiki obat yang sudah ada sehingga diharapkan mendapatkan obat yang memiliki efek yang lebih baik, lebih aman, lebih stabil, dan tingkat
ketoksikan lebih rendah. Salah satu langkah dalam pengembangan obat baru yaitu modifikasi struktur molekul dengan cara sintesis dari senyawa induk yang sudah diketahui struktur molekulnya dan selanjutnya dikembangkan serta dilakukan uji aktivitas biologis. Siswandono 2000. Asam benzoat banyak diteliti oleh peneliti untuk dikembangkan menjadi obat baru. Penambahan gugus atau substituen di posisi tertentu pada asam benzoat akan mempengaruhi aktivitas yang menjadikan asam benzoat banyak memiliki kegunaan seperti antiviral, antibakterial, antifungal, antimulgenik, insektisidal, antioksidan, hepatotoksik, analgesik, antiinflamasi, dan anti-herpes simplex virus. Asam benzoat dan turunannya juga relatif mudah untuk didapatkan dan harga yang cukup terjangkau sehingga berpotensi untuk berkembang sebagai kandidat obat baru. Natella 1999. Metode penelitian. Bahan baku prosintesis asam 3 amino 4 metil benzoat, bensil klorida, tetrahidrofuran, trietilamin, aquades. Bahan proanalis untuk kromatografi tipis yaitu silika gel 60F 254, antara lain reflux kromatografi kolom, silika gel kolom, neraca analitik, lampu ultraviolet atau UV, pengering atau hair dryer, kromatografi lapis tipis, kamera digital. Optimasi suhu. Optimasi suhu dilakukan untuk melihat optimum reaksi pembentukan produk reaksi antara lain asam 3 amino 4 metil benzoat dan benzoil klorida dilakukan pada 3 macam suhu yaitu suhu ruangan antara 25 sampai 27 derajat Celcius dan suhu pemanasan 65 derajat Celcius dan suhu rendah 2 sampai 5 derajat Celcius. Optimasi waktu reaksi. Optimasi waktu reaksi dilakukan untuk mengetahui waktu optimum reaksi pembentukan senyawa produk. Optimasi ini dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis dengan menotolkan pembanding asam amino, metil benzoat, benzoil klorida, dan produk hasil sintesis. Kemudian, hasil penotolan dielusi dengan eluen yang terpilih dari hasil optimasi eluen. Optimasi dilakukan selama 24 jam dan diambil produk hasil sintesis pada jam ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, dan 24.
Untuk melihat hasil reaksi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, hasil kromatografi lapis tipis dilihat di bawah sinar UV. Apabila bahan awal dan pereaksi sudah tidak ada, maka dapat dikatakan reaksi sudah selesai atau sempurna. Optimasi eluen. Optimasi eluen dilakukan untuk mendapatkan pemisahan noda senyawa yang baik. Dengan tujuan eluen ini akan digunakan untuk kromatografi kolom dan uji kemurnian dengan kromatografi lapis tipis. Optimasi eluen dilakukan dengan cara menotolkan produk hasil sintesis dan dua bahan awal sebagai pembanding pada lempeng kromatografi lapis tipis. Kemudian dielusi dengan beberapa perbandingan eluan yang telah dibuat. Sintesis senyawa 3BM dengan kondisi optimum. Mereaksikan asam 3 amino 4 metil benzoat 0,30232 gram 0,02 mol dan benzoil klorida 0,14057 gram 0,001 mol. Asam 3 amino 4 metil benzoat dilarutkan dengan tetrahidrofuron 40 ml dalam labu alas bulat, kemudian ditambahkan 0,16 ml tetrilamin destrier di atas aspat. Benzoil klorida dipepet dan dilarutkan dengan tetrahidrofuran 10 ml dalam corong pisah 50 ml, kemudian diteteskan secara perlahan dalam labu alas bulat yang berada di aspat. Setelah penetesan selesai, labu alas bulat ditutup rapat dan distirer dalam keadaan suhu ruang selama 24 jam. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan optimasi 3 macam eluan yang digunakan untuk identifikasi kesempurnaan reaksi. Dari hasil optimasi 3 macam komposisi eluan yang telah dilakukan, semua eluan dapat memisahkan noda bahan awal dengan molekul target. Eluan yang dipisahkan menggunakan komposisi perbandingan klorofrom, etil asetat, asam asetat 151 karena memberikan hasil yang optimal. Berdasarkan KLT
KLT hasil sintesis dengan metode persamaan menggunakan reflux noda bahan awal asam 3 amino 4 metil benzoat dan benzoil klorida masih terlihat dalam bentuk dua noda baru yang diperkirakan salah satunya adalah molekul target. Berdasarkan KLT hasil sintesis dengan menggunakan suhu rendah, noda bahan awal masih terlihat terbentuk dua noda yang diperkirakan salah satunya adalah molekul target. Berdasarkan KLT hasil sintesis dengan suhu ruang, noda bahan awal yaitu asam 3 amino 4 metil benzoat dan benzoil klorida masih terlihat dan terbentuk satu noda molekul target. Berdasarkan hasil fraksi ke-1, 2, 4, 5 tidak menunjukkan adanya noda. Fraksi ke-250 sampai 280 menunjukkan adanya satu noda yaitu molekul target. Fraksi ke-300 sampai 315 memiliki dua noda yaitu benzoil klorida dan asam 3 amino 4 metil benzoat sehingga fraksi yang memiliki nilai RF yang sama dilakukan penggabungan fraksi menjadi satu. Fraksi yang diperkirakan adalah asam target dilakukan penguapan kemudian dihitung jumlah randomnya. Pembahasan sintesis turunan asam benzoat yaitu asam 3-benzamido 4-metil benzoat dengan cara mereaksikan asam 3 amino 4-metil benzoat dengan benzoil klorida melalui reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Reaksi tersebut berlangsung melalui adisi nukleofilik dan eliminasi ion klorida. Gugus amina dari senyawa asam 3 amino 4 metil benzoat bertindak sebagai nukleofil yang menyerang gugus karbonil pada senyawa benzoil klorida. Pelarut yang bisa digunakan untuk sintesis adalah pelarut yang tidak mempunyai ikatan hidrogen atau pelarut aprotik. Pelarut aprotik dapat mempercepat laju reaksi dan dari pembentukan senyawa 3-MB. Dalam reaksi pembentukan senyawa 3-MB menggunakan pelarut tetrahidrofuran karena merupakan golongan pelarut aprotik dan dapat melarutkan asam 3 amino 4 metil benzoat dan benzoil klorida. Tahap reaksi yang dilakukan adalah mereaksikan asam 3 amino 4 metil benzoat 0,30232 gram dalam kurung 0,002 mol yang dilarutkan dengan 40 ml tetrahidrofuran dalam labu alas bulat yang diletakkan dalam bak es. Selanjutnya ditambahkan setetes demi setetes 0,14057 gram atau 0,001 mol benzoil klorida yang dilarutkan dalam 10 ml tetrahidrofuran. Setelah selesai campuran diaduk selama 24 jam. Setelah selesai waktu reaksi, pelarut tetrahidrofuran yang digunakan dalam reaksi tersebut diuapkan pada suhu kamar dan residunya yang belum murni
ditambah dengan aquades dan ditambahkan natrium bikarbonat, jenuh sampai suasana menjadi basa. Penambahan natrium bikarbonat bertujuan untuk menetralkan asam klorida. Penambahan aquades dimaksudkan untuk menarik senyawa pengotor yang bersifat polar karena aquades berperan sebagai pelarut polar dan melarutkan NaCl. Optimasi waktu reaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui waktu selesainya sintesis, yaitu waktu optimum bereaksinya bahan awal dengan substituen hingga terbentuk produk. Waktu reaksi dikatakan optimum apabila noda bahan awal habis dan noda produk tebal. Optimasi suhu reaksi dilakukan bersamaan dengan optimasi waktu reaksi. Suhu reaksi meliputi suhu pemanasan dalam kurung 65 derajat Celcius, suhu rendah dalam kurung 2-5 derajat Celcius, dan suhu ruang 25-27 derajat Celcius. Sintesis senyawa 3 MBM merupakan reaksi eksoterm di mana suhu akan mempengaruhi reaksi. Ketika suhu dinaikkan pada pemanasan 65 derajat Celcius dan diturunkan pada suhu 2-5 derajat Celcius, reaksi menjadi tidak stabil dengan terbentuknya 4 noda yang 2 noda diantaranya merupakan bahan awal, 1 noda molekul target, dan 1 noda produk hasil samping. Ketika reaksi dilakukan pada suhu ruang 25-27 derajat Celcius, didapatkan hasil dengan terbentuknya 3 noda, di mana 2 noda diantaranya merupakan bahan awal dan 1 noda yang diperkirakan adalah senyawa target 3 BM. Sehingga pemilihan suhu reaksi menggunakan suhu ruang 25-27 derajat Celcius akan lebih mudah pemisahannya berdasarkan hasil analisis software ChemDraw Ultra 7,0 nilai C-log P pada senyawa 3 BM sebesar 2,54, sedangkan nilai C-log P pada senyawa asam 3 amino 4 metil benzoat sebesar 1,43 dan nilai C-log P pada senyawa benzoil klorida sebesar 1,57. Sehingga noda senyawa hasil sintesis diduga terletak di atas noda bahan awal. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa senyawa 3BM dapat disintesiskan melalui reaksi benzoilasi antara asam 3 amino 4 metil benzoat dengan benzoil klorida dengan kondisi optimum pada suhu ruangan 25-27 derajat Celcius dengan waktu reaksi 2 jam. Penelitian ini dapat menjadi landasan selanjutnya untuk dilakukan sintesa senyawa asam 3 benzamido 4 metil benzoat dengan perbandingan mol bahan awal yang berbeda, dan perlunya dilakukan optimasi metode pemurnian lebih lanjut dalam pemisahan hasil sintesis senyawa 3BM dari bahan awal sehingga mendapatkan senyawa yang murni dan mendapatkan rendemen yang lebih maksimal. Daftar pustaka. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.